Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya teman-teman sekalian. Hari ini sebenarnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengimbaskan tentang budaya positif, karena ini salah satu amanah yang harus disampaikan di CGP angkatan sebelum-sebelumnya juga termasuk angkatan saya. Nah, supaya karena bapak-bapaknya mau pergi sholat Jumat, supaya kita bisa efektif waktunya, maka kita ada kesepakatan sebelumnya bahwa saling menghormati, jadi saling menghargai. Kita berkolaborasi hari ini, tujuannya menyampaikan budaya positif supaya anak-anak itu capai ke profil yang di profil Pancasila itu. Kemudian boleh bertanya apa saja. Kemudian mengikuti kegiatan dengan gembira ya. Ini kayaknya mungkin semua orang bisa itu ya, bisa menyimpulkan sendiri. Tujuannya kita mendapatkan pemahaman baru tentang budaya positif. Apa sih itu sebenarnya budaya positif? Kemudian memahami peran guru dalam menerapkan disiplin positif. Nah, langsung aja. Sekarang ada permainan, setuju atau tidak setuju? Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak nih? Tidak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, menyapu, mengepel, mengitari lapangan, itu kira-kira meningkatkan disiplin nggak? Enggak, kurang efektif. Memberi penghargaan dapat meningkatkan atau membuat orang senang belajar. Kira-kira benar apa enggak? Nah, oke, kita lihat jawabannya ya. Selanjutnya, apakah benar untuk jawab? Nah, ini sebenarnya ada filsuf PhD yang menyatakan bahwa kita tuh guru bukan sekadar mengajar atau mendidik, tapi katanya ngerapiin sebelah-sebelahnya. Jadi seperti petani, bukan sekadar menanam, memberi pupuk, tapi juga dia mengambil gulma, kemudian menghilangkan hama dan segalanya. Jadi kita itu kerjanya benar kayak babysitter, tapi itu kata kasarnya ya. Jadi bukan sekadar mendidik anak atau mengajar, tapi memberikan mereka sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya di rumah. Jadi kita benar-benar merangkul anak sehingga dia mencapai apa yang dimilikinya atau potensinya. Itu filsafatnya KHD, sehingga kita bisa mencapai kepada kebahagiaan yang mereka katanya kan, keselamatan dan kebahagiaan. Apa sih yang akan saya sampaikan pada hari ini, dan maksudnya bukan saya lebih bisa, tapi mungkin ibu juga lebih tahu dari saya. Cuma saya sudah mendapatkan tentang disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, konsiderasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi itu. Apa saja yang dimaksud dengan hal-hal ini? Nah, ini ada permainan. Kira-kira kalau Bu Rita lagi ngempel, terus Bu Widi minta Bu Rita buka kepelannya, gimana caranya? Bu Rita sama Bu Rita nggak masuk video. Kira-kira gimana caranya? Bujuk apa menghati? Apa dikelitikin? Apa gimana coba? Siapa yang bisa jawab? Tinggal ngomong. Tinggal ngomong apa? Buka. Berarti belum tentu Bu Rita mau buka. Coba dijawab. Karena nggak bisa kan? Bujuk. Apa lagi? Dikasih sesuatu. Nah itu punish and reward. Terus diapain? Nah, sebenarnya kita itu selama ini harus merubah, berangkat gitu dari stimulasi yang tadi itu dibujuk, dihabis, diapain, kepada teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Sebenarnya guru nggak bisa mengontrol murid. Siapapun nggak bisa mengontrol murid. Bahkan kita nggak bisa mengontrol suami kita. Suami kita nggak bisa mengontrol kita. Ya kan? Karena kontrol itu datangnya dari diri kita sendiri. Wanita belum tentu mau buka. Kalau dia mau buka, itu kemauan dia sendiri, ya kan wanita? Iya betul. Jadi betul ini ilusi ini, makanya begitu saya dapat, iya selama ini kita malah praktek ternyata maksain balas murid ya sih. Nah ternyata ilusi itu bagi orang dewasa sepertinya kita bisa maksain ya anak kecil untuk melakukan sesuatu. Enggak, bahkan tidak sama sekali, karena udah ada teori baru mengatakan bahwa, nah ini mungkin udah pernah ya yang CGP sebelumnya udah pernah. Ya. Next. Nah
ini dia nih. Kita mencoba mengubah orang lain, bohong, nggak ada tuh. Kita berperilaku buruk sebagai suatu keburukan. Misalnya gini, tadi kan si Eno ya, Eno berantem sama Aska. Sebenarnya Eno itu bukan buruk, dia itu membela dirinya. Ada tujuannya. Untuk apa dia membela dirinya? Ternyata ada 5 tujuan manusia, tujuan dasar manusia gitu. Kita semua punya 5 tujuan dasar manusia. Contoh lain, anak ini coret-coret dinding. Kita lihat kan dia nakal, dia coret-coret, bersihin, hukum gitu. Padahal enggak, bagi dia itu seni. Katanya dia seniman gitu. Nah itu ada tujuannya. Tujuannya bisa jadi dia untuk menyenangkan dirinya atau ingin dipuji. Nah itu, saya bisa mengontrol orang enggak? Zaman dulu saya bisa mengontrol orang lain, guru-guru pada kayak gitu kan? Enggak, udah digeser semua. Teori kontrol sekarang, namanya kita tidak bisa mengontrol anak-anak. Ya nggak sih Bu? Nah, jadi Anda tidak bisa mengontrol murid. Kita termasuk semua. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Jadi kita tuh bikin keyakinan. Apakah mereka mau merubah dirinya sendiri? Jadi namanya win-win solution. Kalau dulu kan apa ya, model berpikir menang. Pokoknya guru harus menang, dia kalah gitu nggak sih? Betul nggak? Ya dulu tuh otoriter. Nah ini karena operator diri sendiri nggak ada. Kalau di sekolah lain ini ada ini nih. Ada apa? Saya kok Bu Lili saya masuk ke itu nggak, ke videonya? Kelihatannya? Ya. Jadi katanya kita sendiri yang bisa mengontrol untuk membuka atau menutup tangan kita sendiri. Jadi bukan wanita aja, termasuk semua orang. Dia yang kepengen sendiri membukanya, bukan dibujuk, bukan dihardik, bukan diberi hadiah, diberi emas berkilo-kilo, enggak. Tapi apa? Dia sendiri yang mau membuka. Kemudian kenapa saya buru-buru, takut yang cowok-cowok mau sholat Jumat. Jadi takutnya nanti kayak ini juga 8 menit lagi. Oh ya Allah. Kira-kira ada nggak yang apa? Nah, sebenarnya disiplin itu apa sih selama ini? Disiplin apa kira-kira? Iya, terus? Sesuai dengan aturan. Apalagi disiplin. Nggak bawa pulpen ya? Yang bawa pulpen deh. Disiplin, nanti tolong dari kerja. Disiplin yang pernah ibu-ibu tahu apa? Iya. Kira-kira disiplin apa itu? Iya. Terus selalu tepat waktu, yang kenceng Bu biar kedengeran di Selalu tepat waktu. selalu tepat waktu. Terus apa lagi? Disiplin itu kita dari dulu menganggapnya hukuman ya. Hukuman buat anak, mendisiplinkan gitu. Sebenarnya disiplin itu bukan hukuman, tapi disiplin kemampuan seseorang untuk belajar. Jadi Diana Gosen, seorang penulis buku di sini ini, ternyata teorinya diambil dari buku William Glasser, Diana Gosen, banyak banget ilmuwan-ilmuwan yang buku-bukunya itu diterap-terapin. Makanya suatu saat setiap guru akan CGP pada waktunya. Karena ini semua mendasari kita untuk mengajar. Jadi disiplin itu sebenarnya bukan menghukum. Disiplin itu memerintahkan diri sendiri untuk mengontrol, menguasai diri. Nah, saya nggak baca, pokoknya disiplin itu adalah kemampuan seseorang anak atau orang lain untuk belajar. Udah itu aja. Nah sekarang teori motivasi manusia. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah yang mana yang lebih kuat antara eksternal sama internal? Kira-kira menurut ibu-ibu yang mana yang lebih kuat? Internal. Kenapa internal? Kenapa internal? Yang tadi hubungannya sama teori mengepala tangan. Karena Jadi, kontrolnya kita dia. yang membuka diri kita sendiri. Dari luar pasti ada hubungannya dengan ketidaknyamanan. Misalnya kalau kita nggak datang tepat waktu nggak enak, nanti ngajarnya jadi tambah ngaco atau gak enak sama orang lain. Terus kalau mendapatkan imbalan, oh nanti kalau kita tepat waktu gajinya nggak dipotong, itu kan termasuk punish reward ya. Terus ada lagi, ternyata itu semua nggak ada gunanya kalau kita sudah meyakini sebagai menghargai diri. Jadi diri kita ini kita hargai
dengan kedisiplinan. Apa itu artinya? Maka saya kayaknya pengen jadi orang yang tepat waktu deh, supaya menghindar semua permasalahan yang domino gitu ya. Ya nggak sih, coba kalau kita lagi terlambat nih, anak-anak gimana? Aura-auran kan istilahnya ya, kemana-mana gitu. Terus udah kemana-mana berantem, mereka jadi gak disiplin. Terus saja itu efek domino. Nah ini yang menyatakan bahwa teori motivasi manusia itu ternyata berhubungan dengan kedisiplinan atau budaya positif nantinya. Apa itu keyakinan kelas? Waktu bikin MPLS, Bu Lidi kan pernah bilang, kita bikin ini ya, peraturan tata tertib. Terus saya bilang, ya oke, peraturan ada, tapi di dalam hierarki budaya positif peraturan ada di dalam sekali. Jadi peraturan dulu, habis peraturan kita maknai sebagai suatu keyakinan. Contohnya gini nih, pakai masker. Pakai masker itu peraturan, keyakinannya apa? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Pakai masker. Iya, safety. Yaitu keamanan dan keselamatan. Terus datang tepat waktu itu suatu peraturan. Keyakinannya apa? Keyakinannya Biar tadi hukum. biar nggak dihukum boleh. Apalagi keyakinannya tidak mengganggu kegiatan yang lain. Jadi saling menghormati, datang tepat waktu juga saling menghormati. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan itu dirangkum sebagai tahapan-tahapan untuk menjadikan budaya di sekolah sebagai suatu kebiasaan. Jadi sebenarnya kita itu mulai kayak merintis gitu, merintis sedikit demi sedikit. Jangan lagi ada kayak kemarin-kemarin maksain anak begini begitu. Tapi enggak, tapi diambil dari dalam dirinya sendiri. Kenapa kita bisa ngambil dari dalam diri sendiri? Nanti ada namanya segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Nah ini nih hierarkinya. Jadi kita bikin peraturan keras, kemudian keyakinan diajak anak-anak untuk meyakinkan kalau peraturan keras itu berasal dari diri kalian dan harus diyakini. Kemudian kalau semua 12 kelas udah melakukan keyakinan keras, maka lingkungannya menjadi positif. Nggak ada lagi tuh sampah bekas memogi di mana-mana terus kita buangin gitu. Nggak ada lagi. Kemudian nggak ada lagi orang berkata kalimat-kalimat ragunan masuk ke kelas karena dia udah meyakinkan sesuatu yang positif. Lalu ada lagi peraturan. Nah ini nih peraturan. Apa sih peraturan? Peraturan misalnya selalu mengembalikan barang ke tempatnya. Tapi keyakinannya apa kira-kira? Nah gitu. Terus tadi dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa misalnya? Biar nggak diganggu balik. Iya bisa, karena saling menghormati. Dan seterusnya. Jadi menunggu atau ngantri itu keyakinannya apa? Menunggu atau ngantri? Menghormati orang yang dia. Coba deh kalau ada ibu-ibu yang tiba-tiba nyelak gitu, kan lagi mau nukerin uang, saya cerita tuh sama misalnya, Miss, wah saya 2 jam nukerin apa Miss, sampai uang recehan. Terus ada ibu-ibu, maaf ya, orang yang itu jual-jualan gitu, tiba-tiba seret nyelak gitu. Aduh itu gimana tuh? Itu kira-kira apa yang dia tidak jalani? Ya dia ngormatin kita udah 1 jam, tiba-tiba dia privilege ke situ, bawa 20 juta langsung dilayani. Nah itu enak nggak sih kayak begitu? Sudah jadi enak di dia, nggak enak di kita. Nah sekarang dihukum oleh penghargaan. Misalnya Nolia dari kelas 1 juara 1. Ketika Nolia nggak juara, apa yang dirasa Nolia? Kecewa. Nah makanya kita jangan kasih juara. Kenapa? Karena juara itu sebenarnya menghukum dia, menghukum orang-orang itu. Jadi dia dinyatakan sebagai sesuatu yang merusak gitu, merusak motivasi intrinsiknya. Kok bisa ada teori kayak begini? Memang iya ya, zaman dulu gitu. Kalau misalnya udah ada ujian, dia udah lulus di swasta, tau-tau begitu pengumuman kan ya, dia kalau masuk negeri tenang-tenang aja anak-anak. Ingat gak Bu, zaman-zaman yang waktu anak-anak kelas 6 itu milih swasta? Jadi kalau Iya. tidak diberikan juara, Iya. rasanya Kalau tidak diberikan juara, ya kita meyakinkan bahwa mereka sebenarnya bisa gitu. Jadi misalnya ya segini ini yang 70 ini ya kamu bisa, kamu perlu kembangkan di sini di situ gitu aja. Nggak usah diumpetin aja gitu yang juara-juara. Passion masing-masing.
Tapi emang udah menjadi budaya positif ini, nah iya, karena merintis di mana-mana rupanya secara struktural kita kan yang dihitung sekolah juara, ya kan? Kemudian yang dihitung guru juara, ya kan? Apa-apa juara. Jadi sebenarnya gini nih, ya utopia juga ya, bisa nggak ya orang di lingkungan kita pilih yang juara-juara, masa kita anak-anak gak dijuarain? Penghargaan meningkatkan kreativitas, betul. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, betul. Kemudian ini tindakan guru. Kira-kira mencatat 100 kali itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena dia nggak tahu dia disuruh nyatet 100 kali untuk apa, dan seterusnya ya. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa dia bukan hukuman disebutnya? Kenapa disebutkan konsekuensi? Karena dia pelajaran PJOK. Nggak pakai sepatu hitam. Tidak pakai sepatu hitam, disuruh mengenakan sepatu sehari, tidak mengenakan sepatu seharian misalnya gara-gara nggak pakai sepatu hitam. Nah itu hukuman. Hukuman itu biasanya berhubungan sama rasa kecewa yang dalam dan lama. Tapi kalau konsekuensi berhubungan dengan rasa tidak enak sebentar saja sama anak-anak. Jadi saya bisa cepetin perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan kemudian lama, kemudian membuat anak sakit fisik dan psikis, kemudian merupakan paksaan konsep diri yang jelek ya, buruk, kemudian merasa bersalah, nah itu hukuman. Contohnya yang tadi gitu ya, kamu udah nggak usah masuk aja lagi di kelas bu guru, ngobrol dulu. Nah itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya, dia merasa benci berhari-hari sama kita. Nah kalau konsekuensi dia sebentar aja, misalnya gini, kamu kan ngobrol nih. Nah hari ini kamu udah nggak usah pulang cepet-cepet, yang lain pulang, kamu di sini sama ibu guru sampai 2 jam, misalnya gitu. Nah itu namanya konsekuensi. Kita langsung ya, ini dari delegation. Kemudian, nah ini ada pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Nomor 1, ibu guru bilang, aku nggak boleh ribut, tapi aku nyanyi-nyanyi dimarahin. Kira-kira dia kebutuhan apa sih? Mendapatkan bakatnya, Iya. bakatnya, Ya boleh. Hobi ya, bisa ya hobi. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai ini udah cakep banget nih, udah dandan gitu. Butuh kasih sayang, love. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengan ibu guru aja. Kebutuhannya variasi. Iya, pengen variasi ya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah bu guru nunjukin teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa tuh? Kurang dihargai. Ternyata kita itu punya 5 kebutuhan, Bu. Love, power, fun atau kesenangan ya. Pertama butuh kasih sayang, butuh penguasaan atau kekuasaan, cinta, kemudian butuh butuh kayak dipuji gitu ya. Apresiasi. Iya, diapresiasi. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar yang tidak bisa dihindari dari manusia, semua manusia. Ternyata ini survival. Nah itu jadi kan dipuji begitu jadi senang orang ya. Ini apa kira-kira kalau dipuji itu apa? Apa sih? Cinta, kasih atau merasa diterima. Terus tadi yang katanya senandung kesenangan, dia fun. Terus yang tadi bilang ibu jangan ngomong melulu, dia pengen variasi, pengen bebas, nggak mau itu aja. Nah terus survival juga ada ya. Jadi 5 kebutuhan itu yang mendasari anak-anak berperilaku. Nah ini misalnya ada kasus, ada yang nggak waktu makan siang ya, si Agus ini mintain terus celamitan gitu. Kira-kira apa nih? Ada 5 kebutuhan yang membelakangi si Agus ini, kira-kira apa? Yang tidak terpenuhi dia kebutuhannya, nggak dibolehin buka. Iya, terus apa lagi? Jadi kalau silakan yang laki-laki silakan monggo Pak Farhan, Pak Aryono, ambil dulu nasinya. Apa saya masih kerekam? Boleh. Jadi maaf saya minta waktunya jadi banyak, saya nggak enak ya. Tadi yang kesepakatannya dilakukan dengan bergembira, padahal terpaksa ya. Jadi
Jadi apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan minta-mintain temennya? Kira-kira gimana? Panggil anaknya, terus tanya ya, jadi tanya dulu. Kan dia suka kaget tuh kalau kita panggil. Aku salah apa nih? Gak stabil ya emosinya. Identitasnya jadi kayak merasa gagal nih. Saya gagal nih dipanggil sama bu guru gara-gara kenapa nih? Nah, abis dipanggil, kemudian tanya alasannya apa? Kenapa kamu mintain teman-temannya pada ngadu sama ibu nih, kamu mintain terus. Nah, terus dia aku salah ya? Iya salah, aku salah. Jadi kedua kita tanya, kita validasi dia ngaku salah apa enggak. Pertama kita stabilkan emosinya. Ya boleh. Ibu juga pernah minta-minta makanannya Bu Widi misalnya. Ibu pernah minta-minta makanannya Bu Yenti misalnya. Berarti kan nggak semua orang yang nggak selalu nggak minta, pasti ada yang suka minta-minta. Jadi itu menstabilkan emosinya yang pertama. Kedua, memvalidasi kesalahannya. Kamu salah apa benar kira-kira? Kalau kayak gitu, salah Bu. Nah kalau udah tahu salah, baru keyakinan kita apa? Kesepakatan di kelas. Nah kan waktu itu kita baru-baru masuk bikin kesepakatan. Oh nggak boleh mengganggu orang yang lagi makan, nggak boleh minta-mintain, saling berbagi misalnya kayak gitu. Nah kita kembalikan. Kalau ketika dia udah mengaku salah, maka kita kembalikan ke keyakinan kelas apa yang harus dilakukan yang sebenarnya. Kayak gitu. Jadi ini yang nanti yang harus dibiasakan. 5 posisi kontrol. Ini udah mau terakhir nih. Kita sebagai guru bisa menjadi orang yang menghukum, bisa menjadi orang pembuat rasa bersalah, bisa menjadi orang yang memantau, bisa menjadi seolah-olah teman gitu ya. Bu ini, nah terus berubah gitu kayak teman gitu. Bisa terakhir menjadi manajer. Yang mana kira-kira yang ibu pernah jadikan diri ibu sebagai posisi pengontrol ini? Berharapnya sahabat, tapi kayaknya semuanya masuk. Cita-cita manajer. Yang benar manajer. Katanya sih yang benar manajer. Karena ada keburukan-keburukannya. Jadi kaitannya dengan hasilnya, kalau kita jadi teman terus, anak itu ketika kita nggak ada, ketika kita nggak berteman lagi sama dia kecewa berat karena ketergantungan. Nah, waktu kita menghukum, zaman dulu kan kita menghukum dulu gitu ya. Ayo tulis 10 lembar gitu. Gara-gara dia mencuri atau ngatain temennya apa. Nah, hasilnya dia memberontak kalau menghukum. Kalau kita, kamu gimana sih? Ibu udah capek-capek ngajarin kamu masih gitu aja. Nah, itu namanya bikin dia ini merasa bersalah. Kenapa ibu ngomong gitu ya? Aku jadi merasa bersalah deh. Nah, ini menyembunyikan atau menyangkal sesuatu. Aku nggak gitu deh, nggak dibilangin kayak ibu kayak gitu. Kemudian kalau pemantau misalnya posisinya gini, kamu kalau nggak ngerjain ini, kira-kira nanti apa yang terjadi? Nah itu pemantau. Jadi gurunya ngomong begitu. Ternyata hasilnya bagi si anak rada-rada bagus sih. Bila diawasi dia benar, kalau nggak diawasi dia nggak benar. Nah ketika jadi manajer, kata Bu Yanti jadi manajer benar. Manajer itu gimana caranya? Satu, dia ditanya, kamu tuh ke sekolah mau ngapain? Kira-kira apa sih pekerjaan yang harus kamu lakukan di sekolah? Apa jajan, apa berantem, apa main bola? Gitu ditanya dulu keyakinannya. Baru dia bilang, aku tuh kalau di rumah sepi, gak ada orang, jadi mendingan sekolah. Nah itu kan udah ketahuan motivasinya dilurusin ke keyakinan yang benar. Baru deh nguatin pribadinya. Jadi posisi kita nih ada 5. Yang selama ini kita kerjakan, ngaku deh Bu, saya aja kebanyakan menghukum sama membuat orang bersalah. Kalau teman nih gaya-gayanya teman nih, mungkin Bu Nita nih, Bu Lia bisa nih gaya-gaya teman, ya kan enak gitu, tak Bu Lili gitu, enak gitu ke siswa. Tapi ketika suatu saat kita lagi banyak masalah, kita nggak jadi teman sama dia, muka kita agak beda. Nah dia tuh kecewa. Iya, kita kecewa. Ini tidak bisa dibawa khusus. Nah betul gitu. Jadi saya nggak bisa tuh jadi kayak temen sama anak-anak murid tuh nggak bisa dikejar-kejar sama murid, nggak mungkin saya. Mungkin Bu Nita, ya Bu Ria, ya Bu siapa di Bu Yanti bisa lah dikasih teman, tapi ada buruknya juga. Akhirnya kita harus menjadi pemantau dan manajer. Saya bukannya yang paling bisa ya, nanti kita juga akhirnya semua jadi CGP deh. Maksud saya kayak gitu kan dulu pernah ya. Nah pernyataan saya kecewa sekali dengan
dengan kamu. Kira-kira siapa yang ngomong? Guru yang bikin dia bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu. Nah itu teman. Ayo dong. Nah itu teman. Terus bisa yuk bisa. Nah itu teman. Terus kamu mesti nggak? Kamu bintang nggak? Itu apa tuh? Pemantau. Terus kalau kamu bisa menyelesaikan, pasti bisa. Nah itu manajer. Pasti kamu selalu yang terakhir deh. Ya kamu Handaru paling juga terakhir gitu. Misalnya nah, itu menghukum. Ngejudge, menghukum. Bisa gitu. Diskusi. Emang saya juga nggak praktek nih, saya diskusi 5 posisi kontrol. Jadi kira-kira nih ya, kalau saya nih di posisi Anda sebelum belajar modul ini, saya di mana? Saya di penghukum sama di pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang pemantau. Gak pernah itu, jarang banget saya jadi teman atau manajer. Padahal teman juga nggak boleh. Kemudian bagaimana perasaan Anda saat itu? Biasa-biasa aja, habis orang-orang begitu semua. Feodal gitu ya. Di mana posisi Anda saat ini? Nah, pas belajar, udah deh hati-hati. Sekarang udah mulai kemarin kok saya mau praktek semua. Nah, bagaimana perasaan saat ini? Ini lega yang telah saya lakukan selama ini. Ternyata salah gitu. Ibu-ibu nggak salah ya, pas saya mau belajar salah. Nah, ini nada jadi gini. Coba deh, kalau mau nanya ke murid yang gini, apa yang kamu lakukan? Coba deh, pakai nada nih. Sesuai maksud. Pasti saya lakukan. Nah, apa yang kamu lakukan? Itu penghukum apa manajer apa pemantau? Apa yang kamu lakukan saat di lapangan satu pacaran? Enggak, itu aja kata-kata apa yang kamu lakukan aja. Nadanya. Iya, saya contohin ya. Apa yang kamu lakukan? Penghukum. Nah, coba, nada, titik. Apa yang kamu lakukan? Nah, ini pemantau. Gurita. Kamu ngapain aksi tuh? Membuat merasa bersalah. Oke, ayo, Bu Yeti. Bisa, diam baik. Kamu ngapain? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Bakat deh. Jadi ternyata kata-kata diksi apa yang kamu lakukan itu cuma 10%. Semua orang bisa pakai. Tapi nada suaranya mengandung 35%. Bahasa tubuh nih, mata melotot terus ke kiri ke kanan itu 55%. Apa yang kamu lakukan tadi? Gimana? Jadi ternyata nada, suara, kemudian kata-kata mempengaruhi sikap seorang siswa terhadap gurunya untuk menjalankan disiplin. Jadi kita pengennya kan mewujudkan disiplin yang positif. Kira-kira anak bisa nggak ya? Mana restitusi? Restitusi ini baru saya jalankan bersama Al, karena Al waktu itu melakukan kesalahan Noah ya. Siapa sih namanya Punita? Bisa banget nyebutnya ya Enoali itu kebanyakan fisik ya. Kinestetiknya keren banget. Wah, gitu. Temennya fisik melulu. Sehingga mereka kita ajak untuk kembali ke keyakinan kelas. Jadi kan pertama-tama baru datang bagi post-it. Apa yang kamu harapkan di kelas guru nih? Pengen tenang Bu, jangan berantem Bu, jangan ada ngobrol Bu. Ternyata setiap hari ngobrol, setiap hari berantem. Jadi kesepakatan diulang terus supaya mereka kembali kepada karakter yang kita inginkan tadi itu ya. Nah ini segitiga restitusi. Kalau ada kejadian yang kita lakukan pertama kali adalah mengajak mereka ke menstabilkan identitas. Jadi kan orang lagi nangis nih, si Timothy berantem. Saya kira Timothy anak muridnya Pak Krisna, saya panggil Pak Krisna. Si Al dicekek sama Timothy, Enoa dicekek sama Timothy. Terus misalnya saya ini lagi jalan dari belakang, misalnya belum tahu. Terus ini udah nangis. Timothy saya panggil, Timothy sini sayang, padahal saya sebut sayang, tapi dia belum berat air mata. Dia yang nyekek Enoa udah merah matanya itu baru berapa hari gitu gara-gara main bola. Nah terus dua-duanya stabil nggak emosinya? Identitasnya gagal nggak? Yang
gitu kan. Nah terus yang satu lagi identitasnya gagal juga. Aturan hukum nggak nangis, nangis. Enoali yang dicekek nangis. Dua-duanya identitasnya gagal. Apa yang harus kita lakukan untuk menstabilkan identitas? Kita menguatkan si Enoa, sabar Enoa, nanti kita selesaikan masalah ini. Kita bilang ke Timothy, kamu kenapa? Kamu melakukan itu, kira-kira kenapa? Itu bagi kamu itu gimana? Marah ya? Iya Bu, iya Ibu juga pernah marah. Nah terus dia kuat hatinya. Kalau waktu kita bilang Ibu juga pernah marah. Setiap orang pernah marah. Nah itu namanya menstabilkan identitas. Jadi identitas gagalnya kembali lagi ke identitas sedia kala. Udah ternyata biasa aja, kata Busuan boleh kok marah. Itu kemudian kita validasi tindakannya. Timothy salah nggak tercekek? Salah Bu, benar salah. Kamu ngaku salah, salah. Berarti itu memvalidasi kesalahannya Timothy, udah nyekek Enoa. Kebetulan hari itu kan ada Pak Krisna ya. Pak Krisna jadi gimana nih supaya si ini Enoanya terima? Oh harus minta maaf Bu Susan. Ternyata si siapa? Timothy dimintai maafnya. Kira-kira Timothy mau nggak tuh minta maaf sama Enoa? Mau. Kenapa? Karena dia udah tahu dirinya salah. Terus Enoa senyum. Belum disalahin Enoa udah senyum karena Timothy udah mau minta maaf. Nah, habis itu tanyain keyakinan. Kamu tuh di sekolah ada peraturan apa, Timothy? Gak boleh bertengkar. Nah, iya, gak boleh berkelahi. Iya. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Mengembalikan anak kepada keyakinan kelas. Semua segitiga restitusi dilakukan pada setiap kejadian. Apapun itu kejadiannya, segitiga restitusi. Nah, 9 ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan. Jadi sebenarnya itu bukan menebus kesalahan, minta maaf setiap hari, minta maaf lagi, minta maaf lagi. Bukan menebus kesalahan dia, tapi belajar dari kesalahan. Besok dia bisa memperbaiki sama Timothy. Kemudian bukan paksaan. Kemudian menuntun mereka kepada yang baik, fokus pada solusi. Biar cepat ya, biar cepat. Menstabilkan identitas, kata-katanya diapalin. Tidak ada manusia yang sempurna, Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak tertarik dengan siapa yang benar. Kalau kamu menyalahkan dirimu maka tidak akan selesai. Jadi gitu-gitu aja kata-katanya, template Bu. Jadi kita pakai validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang lain. Apa yang penting bagimu dengan melakukan ini? Kamu boleh tetap berusaha. Maukah kamu belajar cara lain, tidak melakukan yang ini? Menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Kembalikan kepada keyakinan kelas. Kamu nanti menjadi anak yang kayak gimana? Kira-kira kenapa Al? Kalau pakai sepatu putih itu salah apa benar? Salah. Iya, emangnya setiap orang bisa salah. Ibu juga pernah kelupaan, pernah salah. Kenapa pakai sepatu putih? Lupa. Oh iya lupa. Gara-garanya buru-buru ya? Iya. Iya. Untuk memperbaikinya, kira-kira gimana? Besok-besok Al siapin sepatunya sebelum berangkat. iya, pinter terima kasih ya Al tahu nggak keyakinan kelas itu kan peraturannya apa tentang sepatu itu? Kita harus pakai pas lagi pinter ya udah gitu aja ya coba minta maaf dulu ibu program. Nah, terima kasih ulang. Iya, makasih Al. Dia ada potong itu Bu. Hah? Bisa dipotong? Bisa. Aduh. Al, menurut Mas Al gimana kemarin yang Mas Al panggil Bu Susan? Aku senang membantu praktek kesalahan tidak memakai sepatu hitam. Oke, baik Mas, makasih ya. Ya.
Menyayangi teman, izin kepada guru. Selalu cantik ya. Boleh Kesepakatan juga selalu dari digit ke toilet tadi tuh. Oh, boleh Pakai izin pensil kita. Ibu tadi kan. Oh iya. Jadi ini yang termasuk kesepakatan kelas. Jadi setiap hari kita perbaharui kesepakatan kelas. Karena anak-anak itu jadi ada yang karakternya diem gitu sekelas, ada yang karakternya jempalitan, ngomong melulu, ngobrol melulu, dimulai lagi terus saja. Tapi peraturan tetap kita kan. Kiranya sekian dari saya mohon semuanya untuk memaafkan saya jika ada kata yang salah. Semuanya kita sandarkan kepada Allah dan kita mengharapkan pertolongan dari Allah untuk semua program yang kita jalankan. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minina bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al tahu nggak kenapa ini penting? Enggak. Karena Al kemarin pakai sepatu apa waktu upacara? Nenek. Iya. Kira-kira kenapa Al kalau pakai sepatu putih itu salah apa benar? Salah. Oh iya. Emangnya setiap orang bisa salah. Ibu juga pernah kelupaan, pernah salah. Al kenapa pakai sepatu putih? Lupa. Oh iya lupa. Gara-garanya buru-buru ya? Iya. Iya. Untuk memperbaikinya kira-kira gimana? Besok-besok Besok-besok Al siapin siapin sepatunya. sepatu
Sebelum Iya, pinter A. Terima kasih ya A. Atau enggak, keyakinan kelas itu kan peraturan. Peraturannya apa tentang sepatu hitam? Kita harus pakai pas lagi. Pinter A. Ya udah gitu aja ya. Coba minta maaf dulu ibu program. Nah, terima kasih A. Ulang. Iya, makasih A. Dia ada potong itu Bu. Hah? Bisa dipotong? Bisa. Aduh. Kodai siapa? Siapa? Sini. Naya sini, jangan keluar dulu. Lepas tasnya. Ambil sini di dalam ibu. Karena kenapa? Coba. Karena Naya kenapa? Tahu nggak kalian berdua ibu panggil kenapa? Enoa kenapa? Karena ibu dapat aduan Enoa selalu mengganggu Naya. Terus ibu nanya nih sama Enoa, kira-kira Enoa ganggu Naya salah nggak? Emang ya, ibu juga tahu, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, besok ya, kira-kira Enoa sama Naya mau gimana? Ibu cuma mau tanya, kamu godain si Naya karena apa? Awal mulanya, kan ibu lihat digini-giniin tuh Naya. Terus dibalas lagi sama Naya, terus dibalas lagi sama Enoa. Itu gara-garanya kenapa? Iseng ya? Mau seneng-seneng ya? Mau rasa seneng Enoa gitu? Bukan, karena Enoa pengen diperhatiin Naya. Iya, bukan, karena Enoa kesel sama Naya. Kenapa kesel? Kenapa kesel? Gak tahu. Naya tahu nggak kenapa? Gara-gara karena Naya duluan. Ya, Naya duluan ya. Naya kenapa duluan gini ya? Dulunya musim ngambil pulpen aku. Oh, ngambil pulpen. Nyoret. Dulunya ngambil ya udah aku balas. Oke, nah sekarang semua orang pasti punya salah ya, iya kan? Iya. Dengan kesalahan itu harus diapain? Enoa harus ngapain? Minta maaf. Diulang lagi ya? Keyakinan kelas kita, kesepakatannya apa? Kita harus gimana kalau di kelas? Tidak berkelahi. Tidak berkelahi. Kenapa tadi berkelahi? Kan udah ada di keyakinan kelasnya. Jadi besok-besok Enoa mau gimana? Tidak berkelahi. Naya mau gimana? Tidak berkelahi. Sanksinya kalau berkelahi apa? Konsekuensinya? Dihukum. Mau nggak dihukum? Nggak mau. Benar ya? Janji sama bu guru nggak begitu lagi. Ya udah.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian,
Pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu.
4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat.